Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh warga SMK Karya Bunda Bakti 1 Kota Bekasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan, begitu banyak kerahmatan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga ke zaman Islamnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMK Karya Bunda Bakti 1 Kota Bekasi yang terhormat Bapak Pentarianto SPD, yang kita hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMK Karya Bunda Bakti 1 Kota Bekasi, serta Bapak dan Ibu guru, karyawan-karyawati tata usaha yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Dan teman-teman seluruh siswa-siswi SMK Karya Bunda Bakti 1 Kota Bekasi yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Akbar Satria selaku MC pada acara kegiatan dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. SMK Karya Bunda Bakti 1 Kota Bekasi pada kesempatan kali ini mengutip sebuah tema, yaitu Tahun Baru Hijriah, momen evaluasi dan refleksi diri menjadi insan yang lebih baik di situasi pandemi. Semoga acara kita kali ini menggambarkan sebuah tema kita yang tadi saya sudah sebutkan. Langsung saja saya membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan Kepala SMK Karya Bunda Bakti 1 Kota Bekasi, yang selanjutnya bincang-bincang Muharram, yang selanjutnya yaitu santunan secara simbolis kepada anak yatim piatu duafa SMK Karya Bunda Bakti 1 Kota Bekasi, yang keenam doa, dan yang ketujuh penutup. Marilah kita buka acara pada kali ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut ke acara berikutnya, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan atau dilantunkan oleh Saudara Revano Nazwan Nazim selaku perwakilan dari OSIS. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizawja kafura.
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويؤتون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Revano Nazwan Nazim yang telah membacakan kalam ilahi. Semoga itu merupakan langkah awal kita supaya acara kita berjalan hingga akhir dengan lancar dan sukses. Dan tentunya penuh dengan motivasi untuk kita menjadi insan yang lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berlanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan Kepala SMK Karya Bunda Bakti 1 Kota Bekasi kepada Bapak Pentarianto SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita, dan semoga kita menjadi umat yang sangat pandai untuk mensyukuri nikmatnya. Salam dan salawat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, kerabat. Semoga kita menjadi manusia yang tertolong di hari akhir nanti. Seluruh warga SMK Karya Bunda Bakti 1 bersyukur saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat untuk memperingati tahun baru Hijriah 1 Muharram 1434 Hijriah. Semoga dengan tahun baru Islam ini banyak perubahan pada diri kita untuk perubahan mengarah yang lebih baik, karena bulan Muharram adalah bulan yang baik, bulan Allah, sehingga pada saat bulan inilah mari kita sama-sama memperbaiki diri kita, memperbaiki apa-apa yang selama ini kurang, khususnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di tahun baru Hijriah ini merupakan momen buat kita bersama agar pendidikan, khususnya para peserta didik SMK Karya Bunda Bakti 1 Kota Bekasi, menjadi peserta didik yang soleh-solehah, yang mempunyai akhlak yang sangat baik. Tentunya sebagai generasi muda, kalian akan menjadi penerus kami-kami yang sudah usia di atas kalian. Jadilah peserta didik yang tangguh, jadilah peserta didik yang berakhlak, jadilah peserta didik yang punya sopan dan santun kepada siapapun, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, atau yang setara. Mari kita jadikan momen Muharram ini menjadi momen kebaikan buat kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan,
memberikan kita bimbingan kita dan menjadikan kita selalu mengikuti perintah-perintah dan tidak melakukan atau menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Selamat Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1434 Hijriah. Semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Kepala SMK Karya Guna Bakti 1 Kota Bekasi yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan sesuai yang tadi beliau sampaikan, kita siswa-siswa SMK Karya Guna 1 bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita bisa menjadi generasi penerus yang berakhlakul karimah sesuai yang beliau sampaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu Bincang-Bincang Muharram yang akan dipandu oleh teman saya sekaligus saudara kita semua, yaitu Muhammad Umar Nasrullah. Kepadanya ke studio 1 saya persilahkan dengan bintang tamu, yaitu Abi Kuswara SAG. Kepadanya saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunyawatin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat, diantaranya nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat, baik jasmani maupun rohani, sehingga kita semua masih diberikan kepercayaan hidup hingga di tahun baru Hijriah ke 1443 Hijriah. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah dengan baik. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang menonton pada acara kali ini mendapatkan pertolongan dan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMK Karya Guna Bakti 1 Kota Bekasi yang terhormat Bapak Petaryanto SPD, dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu Waka, wabil khusus di bidang kesiswaan yang terhormat Ibu Sisi Sukasih, dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu guru serta karyawan staf tata usaha, dan juga rekan-rekan semua yang menonton pada acara kali ini. Semoga diberikan keistiqomahan di dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Nih, sebelum saya membahas ataupun ke intinya nih, saya ingin perkenalan dulu nih sama Abi nih, ingin sharing-sharing tentang Abi nih. Bi, di masa pandemi ini kan banyak kan orang itu kayak berhenti gitu Bi, di kegiatan yang biasanya mereka lakukan, tetapi di masa pandemi ini mereka stop Bi. Saya mau nanya nih kepada Abi, apakah tetap melaksanakan aktivitas yang sering Abi lakukan atau gimana Bi? Baik, terima kasih Bang Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat pemirsa di rumah. Alhamdulillah selama pandemi, selama PPKM katanya sekarang ya, PPKM darurat level 4, alhamdulillah Abi Kuswara sampai saat ini masih aktivitas masih normal di rumah, di KDKM-an, di Al-Kausar, di masjid yang Abi pimpin, alhamdulillah masih berjalan pengajian seperti biasa. Hanya saja mungkin bedanya saat-saat ini karena memang sedang mencekam, jadi kita tingkatkan protokol kesehatan itu. Karena kalau misalnya kita melaksanakan
usaha batin saja juga tanpa dibarengi dengan usaha lahir itu juga sia-sia. Jadi harus lahir batin dua-duanya kita laksanakan. Insya Allah kita selamat di dunia lahir. Amin. Ini Bi, profesi Abi kalau Umar boleh tahu apa aja sih Bi? Apakah Abi di sekolah sebagai guru agama atau di bidang yang lain juga Bi? Oke, Abi dari tahun 2000 pas masuk KGB 2002, di tahun 2002 Abi Kuswara waktu itu dipercaya menjadi BPBK 1 tahun. Kemudian mungkin karena pimpinan melihat Abi Kuswara lebih dekat ke anak-anak, dikasih kepercayaan tahun 2003 sampai hari ini dipercaya sebagai pembina OSIS SMK Kadinal Officer. Nih Bi, di tahun baru Hijriah ke 1443 Hijriah ini kami mengangkat tema yaitu tahun baru Hijriah sebagai momentum hijrah atau memperbaiki diri, evaluasi diri insan di masa pandemi ini. Nah, saya ingin bertanya nih pada Abi, mungkin kan Abi tahu nih Bi tentang seputar tahun baru Hijriah nih, dan juga supaya teman-teman di rumah itu paham nih Bi apa arti dalam isi nanti kita bicarakan Bi. Apa sih Bi tahun baru Hijriah itu, kenapa sebagai refleksi diri atau evaluasi diri Bi? Baik, makna dari tahun baru Hijriah kita jadikan sebagai momen evaluasi dan refleksi diri adalah sesuai dengan letter bahasanya. Evaluasi diri itu berarti menghitung-hitung amal perbuatan kita yang telah lalu, apakah lebih banyak perbuatan yang baiknya atau yang buruknya. Jadi ketika kita ketemu dengan tahun baru Hijriah ini, seyogyanya umat Islam generasi muda seperti Bang Umar ini, seyogyanya adalah untuk mengevaluasi diri. Apakah di tahun 1442 Bang Umar, teman-teman muda, rekan-rekan muda yang ada di rumah, apakah lebih banyak perbuatan dosa yang sudah dilakukan atau lebih banyak perbuatan baik yang dilakukan? Ketika kita sadar, di situ kita sadar bahwa banyak perbuatan apa yang kita lakukan, perbuatan dosa yang kita perbuat, maka jadikan momen tahun baru Islam ini untuk mengevaluasi diri sehingga perbuatan-perbuatan buruk yang kemarin tidak dilakukan lagi di tahun 1443 Hijriah. Kemudian refleksi diri itu berarti yang namanya manusia itu tidak boleh stagnan, Pak Umar, tetapi harus ada kemajuan. Sesuai dengan makna daripada tahun baru Hijriah itu kan proses pindahnya baginda Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Nah, diharapkan dengan tahun baru Islam ini generasi muda, termasuk mungkin Abi Kuswaranya sendiri, untuk berusaha meningkatkan kualitas keimanan yang tadinya baik menjadi lebih baik lagi, yang tadinya kurang baik berubah menjadi baik. Nah, itu harapannya. Makanya tema kita tahun ini luar biasa, menjadikan tahun baru Islam, tahun baru 1443 Hijriah ini dijadikan sebagai momen evaluasi diri dan juga refleksi diri, dengan harapan agar generasi muda, khususnya siswa-siswi SMK KGB 1 ini Bang Umar ya, ada perubahan, ada peningkatan ke arah yang lebih baik lagi. Apalagi pimpinan Pak Kuswara nih, Pak Kepala Sekolah sangat mencanangkan, menginginkan SMK KGB 1 itu adalah siswa-siswinya berkarakter, berakhlak mulia yang paling penting dan paling mudah-mudahan tercapai. Bi, tadi kan saya mendengar nih penjelasan Abi, ya saya sedikit mendengar tentang stagnan nih Bi. Rugi gak sih Bi apabila Allah Subhanahu Wa Taala sudah mempercayai kita supaya kita itu hidup di tahun baru Hijriah yang ke 1443 ini, tapi kita itu hidup kayak nggak ada stagnan gitu Bi, kayak maju enggak, mundur enggak, walayahmu. Itu gimana Bi tanggapan Abi? Sangat rugi Bang Umar. Pak Abi sering mengajarkan ya, baik di santri maupun di kelas, bahwa habis sholat itu sebaiknya kita sebelum ada sholat berdoa, Allahumma tawil umurana bita'atillah, ya Allah panjangkan umurku, Allahumma tawil umurana bita'atillah, panjang umur tetapi taat kepada Allah, wa taksir amalana, dan perbanyaklah amal ibadahku. Jadi kalau
tadi Bang Umar, kita dikasih kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup sampai tahun 1443 Hijriah, tetapi kita stagnan, bahkan kita cenderung menurun, itu sangat rugi sekali. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Asr. Bang Umar apa surat Al-Asr? Alhamdulillah. Coba baca apa yang dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah, sadaqallahu alazim. Wal 'asr demi waktu. Jadi Allah sampai bersumpah dengan sama umat. Wal 'asr demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu semuanya rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi, yang pintar rugi, yang bodoh juga rugi. Kenapa rugi, Bi? Yang kaya rugi karena dia punya kekayaan tetapi tidak mau dermawan. Yang kaya rugi, dia kaya tetapi tidak mau berbagi. Apalagi nih nikmat di tahun baru Islam itu kan identik dengan hari raya siapa? Hari raya yatim piatu ya, nanti tanggal 10 Muharram. Dia kaya, dia punya kemampuan tetapi tidak mau berbagi, itu sangat rugi. Kemudian yang miskin juga rugi. Kemiskinannya banyak yang ngeluh terus. Padahal Bang Mat paham ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tayasu min raihillah." Jangan sekali berputus asa sama rahmat Allah. Rahmat Allah itu sangat lapang, rahmat Allah itu sangat luas gitu. Kalau kita yakin asal mau melangkah, asal mau usaha, insya Allah kemiskinan itu tidak akan terjadi. Asal kita mau berbuat, kita mau bertindak, kita mau melangkah, Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniai rezeki sama kita semua. Kemudian yang pintar juga rugi. Kenapa yang pintar rugi? Punya ilmunya ada, tetapi tidak mau diamali. Bang Umar, kalau Bang Umar punya ilmu, tuntutan Rasulullah SAW itu balighu anni walau ayat, sampaikan olehmu walaupun punya satu ayat. Bang Umar bisa bismillah doang nih, Bismillahirrahmanirrahim, itu wajib diamalkan. Balighu anni walau ayat. Yang pandai, yang pintar rugi kalau ilmunya nggak diamalin. Yang bodoh apalagi lebih rugi. Kenapa yang bodoh rugi? Udah jelas dia bodoh, tetapi dia tidak mau belajar, ya gitu. Nah, lanjutan ayatnya ila lazina amanu, tapi ada orang-orang yang tidak rugi, Bang Umar. Mudah-mudahan Bang Umar dan teman-teman yang ada di rumah ini, teman-teman Bang Umar, anak siswa-siswa SMK KGB 1 ada di 4 hal ini, Bang. Tidak akan rugi mereka. Siapa? Satu, ilal lazina aman. Mereka yang beriman selama hidupnya tidak akan rugi. Orang kaya beriman, orang miskin beriman, orang pintar beriman, orang bodoh beriman, nggak bakal rugi. Ya. Tentunya mereka kekayaannya dipakai berbagi, kemiskinannya mau berusaha, kepintarannya mau berbagi ilmu, mengamalkan ilmu, kebodohannya tetap mau belajar. Wa amilu sholihati, apapun jenis kegiatan apapun jadi ibadah. Makanya Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadikan momen tahun baru Islam ini untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Apapun yang bisa kerjakan, kita kerjakan. Nih, kan Bang Umar anak OSIS ya. Apapun yang dilakukan OSIS untuk kemajuan sekolah itu luar biasa, termasuk kebaikan, termasuk pahalanya sangat luar biasa. Masya Allah, salut. Kemudian wa amilus salihati wa tawassaw bil haq, di tengah-tengah COVID-19 Bang Umar rajin saling nasihat dalam kebenaran, saling ingetin sama-sama temannya sholatnya telat, Bang Umar ingetin. Temennya tadarusnya telat, Bang Umar ingetin. Temennya duha, temen ada yang keluh kesah, berantem sama orang tua, melawan sama orang tua. Tugas Bang Umar, generasi muda, saling nasihat dalam kebenaran dan kebaikan. Wa tawassaw bis sabr, nasihat dalam kesabaran. Dalam kondisi COVID-19 ini, ayo saling nasihat dalam kesabaran. Kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh aral subaha, tetapi kita konsen tetap mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah COVID-19 pun tetap kita istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru tidak akan. Oke. Ini Bi, tadi kan kita bisa
tentang kerugian ini. Ya. Pasti kan namanya generasi muda nih Bi, masih labil Bi. Hmm. Nah, bagaimana sih Bi kisi-kisinya nih Bi atau kiat-kiat yang bisa diberikan kepada kita supaya kita itu tetap berada di jalan yang Oke. lurus? Baik. Pertanyaannya ajib sekali nih Bang Muhammad, luar biasa ya. Kiat-kiat apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda agar keimanannya istiqomah, apalagi menyongsong tahun baru Hijriah ini ya Bang Umar ya. Oke. Abiku Suara membaca sebuah keterangan hadis baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, ketika keimanan kita ini istiqomah, apalagi di tengah pandemi, satu majalisus sholihin. Bang Umar pegang nih yang pertama, jangan salah gaul. Jadi anjuran Rasulullah kalau iman kita ingin istiqomah, iman kita ingin tegak berdiri, kuat, panceng seperti doa kita habis sholat, Allahumma inna nas'aluka imanan dari, ya Allah, hamba mohon kepadamu iman yang kuat. Nah, saatnya ketika pandemi ini perkuat iman kita, yaitu dengan cara sering hadir dengan orang-orang yang soleh, bergaul dengan orang-orang yang soleh, bergaul dengan orang-orang yang soleha. Jangan bergaul dengan yang enggak benar. Kalau kita bergaul dengan yang enggak benar, nah Umar masih ingat filsafat keterangan atau kata-kata mutiara dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Alhamdulillah ingat. Gimana? Apabila kita bergaul atau berteman dengan minyak wangi, maka badan kita ikut wangi. Tetapi apabila kita bergaul atau berteman dengan preman, maka sifat kita akan seperti preman. Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan Bang Umar bisa seolah-olah bergaul dengan tukang minyak wangi ya, sehingga tercium wangi gitu kemanapun ya. Jadi kalau bisa kita bergaul dengan yang orang-orang yang enggak baik, kita pun akan terbawa tidak baik. Jadi kalau kita gaulnya dengan orang-orang yang tidak baik, itu Bang Umar. Jadi yang pertama majalisus sholihin, gaul dengan orang yang soleh. Yang kedua tadabbur Quran. Kalau iman kita ingin mantap, iman kita ingin kuat, makanya Abiku Suara ke anak-anak masih selalu ngasih binaan tadarus. Tadabbur Quran itu dimana tidak hanya tadarus tentunya, tetapi mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena kewajiban kita terhadap Al-Quran, para pemirsa, yang pertama adalah membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami isi Al-Quran, kemudian mengamalkan isi Al-Quran, dan juga tentunya yang terakhir mendakwahkannya. Bang Umar sudah sampai mana nih? Apakah baru membaca saja, baru memahami saja, baru mempelajari saja, atau sudah mulai mencoba mengamalkan? Iya, mencoba mengamalkan. Bagus, jadi sudah belajar mengamalkan. Dan setelah bisa mengamalkan, tugas Bang Umar adalah mendakwahkan. Minimal dakwah buat siapa? Buat keluarga, buat diri sendiri, buat keluarga, buat teman-teman terdekat, baru kepada masyarakat luas. Itu yang kedua, tadabbur Quran, amalin isi Al-Quran. Yang ketiga, kalau teman-teman, rekan-rekan, anak muda yang ada di rumah yang sedang menonton video ini ingin istiqomah imannya, yang ketiga adalah qiyamul lail. Ya, perbanyak bangun, perbanyak melaksanakan sholat malam. Tidak hanya bangun Bang Umar. Kalau Bang Umar kan kadang bangun doang, kamu mandi, sholatnya enggak, dingin ya katanya, dingin wudunya. Padahal itu subhanallah waktu yang sangat mustajab untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi qiyamul lail, bangun di saat tengah malam untuk curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya malam yang nggak bisa bangun, bisa diganti dengan sholat. Yang keempat, kiat-kiat biar iman kita istiqomah, yaitu hubul butun, sering ngosongin perut. Nah, sekarang lagi Muharram nih, Bang Umar puasa nggak? Alhamdulillah. Subhanallah, ya puasa Muharram luar biasa. Dan banyak lagi hubul butun. Di hubul butun ini Bang Umar ada yang memaknai, kan hubul butun artinya mengosongkan perut ya. Mengosongkan perut ada yang dimaknai dengan banyak berpuasa, puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid dan seterusnya. Ada juga yang memaknai hubul butun itu kita meri, kita ngosongin perut, kita dapat rezeki, kita kasih kepada orang yang lebih membutuhkan. Kita nyameri, kita kasih ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Itu juga termasuk hubul butun. Gitu. Jadi 4 hal yang membuat kalau pengen istiqomah.
Nah, jadi teman-teman nih mungkin udah tahu bagaimana sih caranya mengistiqomahkan supaya kita ini masa muda ini walaupun banyak goyangan tetapi kita udah kuat di pondasi kita, gitu kan Bi? Betul. Karena di masa pandemi ini sungguh banyak godaan. Nah, dari kanan kiri semuanya itu banyak godaan. Masa pandemi ini benar-benar cobaan untuk kita semua. Sangat betul sekali. Nah, untuk tadi nih jelaskan Abi 4 apa yang kita lakukan itu kalau kalian lakukan bakal banyak reaksi yang kalian dapat, karena apalagi tadi itu ada tadabbur Quran. Karena yang pernah saya rasakan nih, baca Quran di saat kita lagi sedih itu benar-benar kayak ada yang ngasih atau memberi support gitu, walaupun di orang-orang yang terdekat kita itu lagi ngejauhin kita atau gimana. Dan juga sholat malam sungguh banyak itu khasiatnya. Mungkin kalian semua pernah mendengar cerita-cerita tentang ceramah lain ataupun di YouTube pasti kalian pernah mendengar tentang sholat qiyamul lail. Mungkin begitu nih Bi. Semoga apa yang Abi curahkan atau Abi jelaskan bisa membuat kita semua nih menjadi lebih baik lagi di tahun baru Hijriah ke-1443. Karena kalau kita hidup nggak ada perubahan itu sama aja berarti kan ya Bi ya. Iya. Semua itu ada perubahan, ada yang tadinya baik menjadi lebih baik lagi. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak mungkin merubah nasib seseorang kalau kita sendiri tidak merubah nasibnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib kita kecuali diri kita lah yang merubah. Mungkin itu saja nih. Saya ingin mengajak kepada kalian semua bahwa di SMK Karugana Bakti 1 Kota Bekasi ini akan mengadakan santunan yatim piatu. Bagi kita nih yang mampu ataupun cukup kehidupan sehari-harinya, ayolah bantu bagi orang-orang yang membutuhkan. Karena bersedekah di waktu lapang itu sudah biasa orang lain lakukan, tetapi bersedekah dan memberi kepada orang yang membutuhkan di saat susah itu adalah luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang luar biasa. biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, banyak sekali ilmu, banyak sekali cerita dan pengalaman, mulai dari kisah Rasulullah hingga saat ini kita telah diingatkan oleh Abi Kuswara. Nah, untuk semuanya teman-teman, kita harus bersikap baik, berbuat baik kepada anak yatim, apalagi dengan momentum Muharram ini kita manfaatkan sebaik mungkin, dan kita jangan lupa laksanakan puasa sunnahnya yang tadi disampaikan oleh Abi Kuswara. Ada tanggal 8, ada tanggal 9, 10 dan 11 Muharram. Kita laksanakan bareng-bareng ya. Semoga kita bisa menjadi insan yang lebih baik lagi dan menjadi orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ke acara berikutnya yaitu santunan kepada siswa-siswi SMK Karya Bakti 1 Kota Bekasi yang merupakan kategori yatim, piatu, dan duafa. Secara simbolis yang akan diserah terimakan oleh Bapak Kuswara. Waktu dan tempat saya persilahkan.
alhamdulillah penyerahan santunan secara simbolis kepada siswa-siswa SMK KDB 1 yang tergolong yatim, piatu, dan duafa. Semoga ini bisa menginspirasi kita untuk berbuat baik kepada sesama, dan khususnya di momentum Muharram ini kita bisa mengoptimalkan kebaikan kita terhadap sesama, terkhusus dan terutama kepada anak yatim ataupun piatu di sekitaran kita. Mari kita berbuat baik dan jangan pernah pelit untuk mengeluarkan sedikit harta kita untuk memerdekakan anak-anak dan teman-teman kita yang tergolong yatim ataupun piatu. Ke acara berikutnya yaitu doa yang pada kesempatan kali ini akan dilantunkan oleh saudara Muhammad Ridho Pohan. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum. Kita juga kerja ini. Iya, Bar. Mau jawab CKO ya. Tahu itu pasang ini. Tahu semuanya. Iya, apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara berakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita semua dikabuli oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'mahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa syukruka min bagi jalal wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi najini min al-qawmi zalimin. Rabbi habli min as-salihin. Rabbi ahyini sawa sabil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada saudara Muhammad Ridho Pohan atas lantunan pembacaan doanya. Semoga doa yang sudah kita hajatkan bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dikabul dan bisa terwujudnya hajat dan keinginan kita dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan tak terasa dengan pembacaan doa yang sudah kita dengarkan, maka berakhir pula acara kita pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan menginspirasi semuanya, terkhusus seluruh warga SMK Karya Bunda Bakti 1 Kota Bekasi. Mari tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, jangan jauhi kerumunan dan tetap menggunakan masker. Dan mari kita jalankan tahun baru Hijriah kita dengan momen evaluasi dan refleksi diri menjadi insan yang lebih baik di situasi pandemi. Mari kita tutup acara pada kali ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya Akbar Satria selaku MC, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.